Nona, Nona, gawat, sesuatu besar akan terjadi di kediaman Perdana Menteri. Ada apa? Kenapa kamu tampak begitu terburu-buru? Nona, beberapa hari yang lalu tuan besar yang datang dan menginap di kediaman kita itu ternyata adalah baginda Kaisar yang melakukan kunjungan rahasia. Jadi pria itu sebenarnya adalah Kaisar? Kenapa? Apa telah terjadi sesuatu pada Kaisar? Bukan pada Kaisar, tapi pada nona-nona tertua. Nona-nona tertua diam-diam naik ke ranjang naga Kaisar. Baru saja terdengar kabar, Kaisar tiba-tiba menurunkan titah suci ke kediaman kita, Nona. Bukankah ini masalah besar? Nona-nona tertua biasanya tidak suka belajar. Dia hanya mengandalkan cara-cara yang licik. Tahun lalu, dia bahkan ingin naik ke tempat tidur pangeran ketiga, tapi kemudian dia mendengar kalau pangeran ketiga sangat kejam dan aneh, makanya dia mengurungkan niat itu. Tapi sekarang, dia malah naik ke ranjang Kaisar. Jangan bicara sembarangan. Bicara sembarangan apa? Bukankah nona-nona tertua memang orang yang seperti itu? Meski para pelayan di kediaman ini tidak berani membahasnya secara terang-terangan, tapi kabarnya sudah tersebar luas di balik layar. Aku tahu kamu tidak bermaksud jahat, tapi rumor seperti itu, jika sampai tersebar keluar, tidak hanya merusak nama baik kakak, tapi juga reputasi keluarga Lin. Apalagi jika kakak benar-benar bisa memenangkan hati Kaisar, maka ayah di pengadilan istana akan mendapat banyak keuntungan, dan kedepannya, kediaman keluarga Lin, kita bisa terhindar dari ketidakpastian. Kita sebagai adik dan pelayan, harus bisa menjaga situasi demi kebaikan bersama. Apa yang Nona katakan itu benar, aku akan mengingatnya. Kaisar mengirimkan titah suci yang mendesak. Mungkin saja itu titah untuk memanggil kakak masuk ke istana. Jika benar begitu, ayah akan memiliki fondasi yang kuat di dalam pemerintahan. Aku hanya berharap kakak segalanya lancar. Ayo, ikut aku untuk mengantar kakak yang akan masuk ke istana. Baik. Ibu, aku dan Kaisar. Bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti ini? Malam itu, dia berjanji akan membawaku masuk ke istana kerajaan. Aku sudah merasa sangat senang menantikan waktu untuk menjadi permaisuri. Tapi sekarang, dia malah memberikan titah supaya aku menikah dengan Kasim sampah itu. Masih punyakah aku harga diri sekarang? Aduh, sayangku Jiawer. Meskipun Jiu Qiansui ini reputasinya tidak terlalu bagus, tapi di pemerintahan, dia juga merupakan tokoh yang sangat dihormati. Jika kamu menikah dengannya, itu tidak akan merugikanmu sama sekali. Ibu, aku dan Kaisar sudah pernah berhubungan fisik. Seharusnya aku menjadi bagian dari istana. Kenapa aku harus menderita karena siksaan dari pria aneh itu? Ayah, tolong pikirkan caranya. Ayah. Titah suci ini sudah diturunkan, apalagi yang bisa kita lakukan, apalagi Perdana Menteri Wang itu di istana memiliki kekuasaan penuh dan sangat kejam. Jika kita melanggar titah ini, itu akan membawa kehancuran besar bagi kita. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak akan pernah menikah dengan Kasim sampah itu. Harus ada yang menikah. Siapa? Kakak, ada apa ini? Yang harus menikah. Biar dia yang menggantikanku menikah. Kakak, apa kakak memintaku untuk menikah dengan Kasim itu gantikan kakak? Aku tidak peduli. Bahkan jika aku harus mencelakai diri sendiri pun, aku tidak akan sudi menikah dengan pria hina itu, Ibu. Zishen, kamu sejak kecil berhati lapang. Tidak pernah memedulikan pandangan orang lain. Bahkan jika kamu menikah dengan Jiu Qiansui, kamu tidak akan terus-menerus merasa sedih dan menderita. Kamu, selamatkanlah kakak. Benar, aku ini memang berhati sempit, tidak sebanding dengan adik. Lagi pula, adik tidak punya keinginan atau ambisi apapun, tidak masalah siapapun suaminya kan? Nona muda, bagaimana Anda bisa begitu kejam? Nona muda selalu baik hati dan selalu memikirkan Anda di setiap kesempatan. Tetapi Anda sama sekali tidak peduli pada nasib beliau, malah memaksanya untuk menanggung penderitaan Anda. Ini sangat tidak adil. Diam. Beraninya kamu ikut campur dalam pembicaraan ini. Jika kamu berani bicara lagi, aku akan menyuruh orang untuk membawamu pergi dari sini. Zishen, ini juga sebuah keputusan yang sulit. Kakakmu kakak, dia benar-benar tidak setuju dengan pernikahan ini. Ibu? Lalu, apakah aku bisa menerimanya? Ayah? Ibu? Bagaimana kalian bisa begitu pilih kasih? Keadaan hari ini terjadi karena ulah kakak, tapi mengapa harus aku yang menanggung akibatnya? Zishen, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kakakmu kakak juga adalah korbannya. Lalu bagaimana denganku? Tiba-tiba saja, sekarang aku harus menikah dengan Kasim itu demi dirinya. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Tidak mau. Jika kalian terus memaksaku untuk menikah dengan Kasim tidak berguna itu, lebih baik aku pergi selamanya. Zijiao, anakku sayang, kamu jangan bodoh. Zishen, jika terjadi hal buruk pada kakakmu kakak, ibu juga tidak mau hidup lagi.
Anggap saja ibu memohon kepadamu, selamatkanlah kakakmu kakak. Aku ingin mengakhiri segalanya. Zishan, Zishan, apa kamu ingin kami tiada karena sedih? Baiklah, aku akan menikah. Aduh, zaman sekarang, Kasim pun bisa punya istri. Rumor mengatakan bahwa Jiu Qiansui itu kejam, tidak punya perasaan, dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Apalagi karena kekurangannya itu, dia tidak pernah mendekati wanita. Tidak ada yang tahu bagaimana dia akan memperlakukan istrinya sendiri. Apakah kamar pengantin ini dipenuhi dengan benda-benda seperti ini? Jiu Qiansui memang benar-benar seperti rumor yang beredar. Aku tidak tahu apa nasibku nanti. Tidak bisa begini. Aku tidak boleh hanya berdiam diri, menunggu nasib buruk. Aku harus segera melarikan diri. Gawat, dia sudah kembali. Bagaimana rasanya bersama Kaisar? Istriku tercinta. Milikku? Itu adalah pertanyaan untuk kakakku. Aku tidak bisa menjawabnya. Wah, tampan sekali. Dengan rupa seperti ini, gimana mungkin dia adalah Jiu Qiansui yang mengerikan dalam rumor? Kamu tidak takut padaku? Takut? Jiu Qiansui memiliki reputasi yang sangat besar. Di bawah langit ini, siapa yang tidak takut? Jika takut padaku, mengapa kamu masih berani menikah? Atas perintah orang tua, saya hanyalah wanita yang lemah. Bagaimana saya berani melawan? Kamu cukup menarik. Dibandingkan dengan orang-orang bodoh yang umurnya pendek itu, kamu jauh lebih menarik. Meski hari ini adalah hari bahagia kita, suamiku juga sudah lelah sepanjang hari. Izinkan saya melayani Anda beristirahat. Aku tidak suka orang yang tersenyum dengan terpaksa. Aku akan tidur di ruang kerja. Jiu Qiansui dirumorkan sangat aneh, tapi mengapa kenyataannya terlihat sangat baik seperti ini? Suamiku, tunggu sebentar. Aku punya kebiasaan sejak kecil. Saat malam hari aku harus memeluk seseorang saat tidur. Jika tidak, aku tidak bisa tidur. Kamu? Apa ucapanmu itu sungguhan? Jika suamiku tidak percaya, tanyakan saja pada pelayan pengiringku. Sebelum aku menikah, aku setiap malam memeluknya untuk tidur. Aku melakukannya sejak kecil hingga dewasa. Baiklah, aku akan menemanimu tidur. Pohon persik yang subur, bunganya merah merona. Gadis itu akan menikah?
ia akan membawa kedamaian bagi keluarga suaminya. Aku mendengar bahwa kamu menyukai hutan persik, maka aku memerintahkan orang untuk merobohkan seluruh bangunan di paviliun timur, dan khusus membuatkannya satu hutan untukmu. Seiring berjalannya waktu, kamu bisa bermain kecapi dan minum anggur di dalam hutan itu. Suamiku benar-benar pandai memanjakan orang. Tapi jika seperti ini, bukankah ini sedikit berlebihan dan membuang-buang biaya? Tidak masalah, selama bisa membuat Zijiao bahagia, maka aku pun bahagia. Ini hanya sebatas hutan bambu, lagi pula, harga yang aku berikan kepada para tukang adalah 2 kali lipat dari harga pasar. Zijiao adalah nama milik kakak. Suamiku benar-benar punya niat yang sangat baik. Zijiao, selama itu demi dirimu, apapun yang aku lakukan akan sepadan. Terima kasih suamiku. Oh iya? Beberapa waktu lagi, aku akan mengadakan perjamuan keluarga di kediaman ini. Tamu-tamu yang hadir nanti, akan ada wakil menteri kiri, wakil kepala sensor kanan, jenderal besar penenang utara, dan juga suami putri kelima. Besok, aku akan memanggil penjahit terbaik di ibu kota, untuk membuatkan pakaian yang pas di tubuhmu. Suamiku sangat perhatian sekali. Biasanya aku berpakaian apa adanya. Apa yang ada itulah yang kupakai. Tidak perlu repot-repot memanggil penjahit untuk membuatkanku pakaian. Karena kamu adalah istri dariku, sang menteri, tentu saja kamu tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Aku ingin kamu berpakaian dengan sangat memukau, agar tidak ada satupun orang yang berani meremehkanmu. Rumornya Perdana Menteri Wang sangat aneh dan menakutkan. Tapi nyatanya dia memperlakukan orang dengan begitu lembut. Jika dia menyadari bahwa aku hanyalah pengganti dari kakak, apa yang akan terjadi nanti? Zijiao, kamu kenapa? Karena kamu baru saja tiba, apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak terbiasa? Tidak ada. Jika ada sesuatu yang tidak membuatmu puas, jangan segan padaku, katakan saja langsung padaku. Aku merasa sangat puas. Udara mulai dingin, istriku jangan sampai jatuh sakit karena kedinginan. Kakak korbankan nyawanya agar aku gantikannya dalam pernikahan, namun dia tidak menyangka bahwa Zhu Qiansui yang dia bicarakan di hadapanku adalah sosok suami yang tidak tertandingi oleh siapapun. Ada apa? Aku hanya tidak mengerti, mengapa orang selembut kamu di dalam ruanganmu penuh dengan peralatan penyiksa yang dingin ini. Kamu membicarakan itu? Benda-benda ini hanyalah sedikit hobi kecilku sehari-hari. Jika istriku tidak menyukainya, besok aku akan meminta seseorang untuk membereskan semuanya. Kenapa kamu menghindar? Aku pernah naik ke tempat tidur yang mulia Kaisar, dan juga pernah dibuang oleh beliau. Aku sungguh tidak berani bersamamu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu ada di sisiku. Apakah kamu tahu bahwa yang mulia awalnya berniat untuk menjodohkanmu dengan pangeran ketiga? Namun setelah aku memohon dengan sangat, beliau akhirnya bersedia menurunkan titah untuk menikahimu denganku. Pangeran ketiga, Pangeran ketiga. Dia hanyalah pria bejat yang berwajah manis. Zijiao, apa kamu masih belum mengerti? Aku tidak peduli apa yang terjadi di masa lalumu. Aku sungguh menyukaimu. Zhu Qiansui. Zijiao, setelah kamu menikah denganku, pernahkah kamu merasa menyesal? Benarkah? Tidak ada penyesalan sedikit pun? Awalnya ada sedikit rasa sesal. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak menyesal. Zijiao, tahukah kamu? Aku sudah menunggu momen ini selama 20 tahun. Ternyata Zhu Qiansui begitu setia. Jika kakak tahu, dia mungkin akan merasa sangat menyesal. Namun sayang sekali, dia hanyalah seorang kasim.
Kenapa suamiku? Anda tampak sangat berbeda dari rumor yang beredar. Lantas bagaimana rumor itu membicarakan tentang saya? Rumor mengatakan bahwa Anda sangat kejam, seorang yang haus darah, bahkan tidak mau melepaskan anak kecil sekalipun. Lalu bagaimana kamu tahu? Kalau aku bukan orang yang seperti di rumor itu? Suamiku, aku merasa Anda bukan orang yang seperti itu. Mereka tidak pernah berinteraksi langsung denganmu, tidak tahu kalau sebenarnya Anda begitu perhatian dan lembut. Kalau begitu, jangan sampai menyesal karena sudah menikahiku. Aku sama sekali tidak menyesal, hanya merasa sedikit disayangkan. Disayangkan? Segala hal tentangmu sangatlah luar biasa. Satu-satunya kekurangan hanyalah Anda seorang Kasim. Jika tidak, Anda pasti akan menjadi pria yang sangat sempurna. Suamiku, apa yang ingin Anda lakukan? Istriku? Apakah kamu tahu apa yang terjadi saat suami istri tidur bersama? Suamiku, jangan bercanda seperti itu. Anda adalah seorang Kasim tanpa hal yang itu. Bagaimana mungkin bisa melakukan hal itu? Siapa yang mengatakannya padamu? Jika tidak punya hal itu, maka tidak bisa melakukan kewajiban sebagai suami? Apa ini? Apa ini? Coba saja sendiri, dan kamu akan mengetahuinya. Aku ingat kamu pernah melayani Yang Mulia, tapi mengapa kamu masih tetap murni? Suamiku sayang, alat mainan itu kan benda mati dan sangat kasar. Apa mungkin karena semalam terlalu bersemangat ya? Pergi dan selidiki, apakah Nyonya benar-benar pernah melayani Yang Mulia, dan juga identitas aslinya. Cepat kerjakan dan segera kembali. Baik, Jiu Qiansui. Nona, bagaimana semalam? Sepertinya Jiu Qiansui tidak sesadis yang dirumorkan orang-orang. Rasanya dia cukup lembut padamu. Ranqiu, identitasku mungkin sudah terungkap. Dia sudah mulai mencurigai aku. Nona, lalu apa yang harus kita lakukan? Seandainya dia tahu Anda adalah pengantin pengganti, bukankah itu akan membahayakan Anda? Aku pun tidak tahu, tapi sekarang kita hanya bisa mengikuti alurnya saja. Nyonya, Suamiku, tunggu sampai Ranqiu selesai mendandaniku. Aku akan segera menemuimu. kamu keluar saja dulu. Kamu keluar dulu ya. Suamiku, apa yang sedang kau lakukan? Aku bahkan belum selesai berias. Coba lihat apa yang kusiapkan untukmu. Liontin giok ini terhubung dengan liontin yang ada di leherku. Jika keduanya bersama, akan menjadi sepasang yang utuh. Liontin Giok Hetian? Ini terlalu berharga. Sini.
Kamu adalah nyonya dari kediaman Wang. Hanya sepotong giok, tidak perlu dibesar-besarkan. Inang pengasuh, hari ini buatkan tatanan rambut yang berbeda untukku ya. Aku ingin dikuncir yang banyak sekali. Baik, baik, baik. Selain Inang pengasuh, dialah orang pertama yang begitu mencintaiku. Dulu aku selalu merasa sebatang kara di dunia ini, tidak disayang oleh ayah dan ibu. Untungnya dia memperlakukanku dengan sangat baik, bahkan membuatku merasa benar-benar dicintai. Istriku, ayo jalan-jalan keluar. Iya, berharap sekali waktu bisa berhenti selamanya di momen ini. Tapi dia orang yang sangat cerdik, berapa lama lagi aku bisa menyembunyikannya? Nona, saya baru saja mendapat kabar. Kakak Anda, bukan, Nona muda kedua akan segera menikah. Nona muda kedua akan menikah dengan siapa? Pangeran ketiga sendiri yang melamarnya. Nona muda kedua juga mengatakan ia berharap kau bisa pulang ke kediaman Perdana Menteri. Mengantarnya menikah. Apa yang ayahku pikirkan? Pangeran ketiga pasti ikut dalam perebutan takhta. Sedangkan Jiu Qiansui berada di pihak pangeran ketujuh, maka bukankah kediaman Perdana Menteri akan menjadi orang yang bermuka dua? Saya pernah mendengar sebuah pepatah, jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Ini mungkin saja taktik sementara dari Tuan Besar. Ya sudahlah, sejak aku menikah, aku memang belum pernah pulang. Rankyu, ikut aku pulang ke rumah sebentar, jemput Inang pengasuh ke sini. Nona menjemput Inang pengasuh ke sini? Dulu ada desas-desus bahwa suamiku begitu menakutkan, sehingga aku tidak berani menjemputnya. Dilihat dari sekarang, suamiku bukan orang yang seperti itu. Ibuku sejak kecil pilih kasih kepada kakak, hanya Inang pengasuh yang menyayangiku. Dia yang membesarkanku sendirian. Daripada ia menderita di kediaman Perdana Menteri, lebih baik aku membawanya ke kediaman Wang untuk hidup bahagia. Rankyu, beritahu Jiu Qiansui, siapkan kereta untukku siang ini. Duh, Zijiao, waktu keberuntungan hampir tiba. Jika kamu masih tidak segera menikah dengan tabiat pangeran ketiga itu, pasti keluarga kita akan dihukum. Aku tidak mau menikah. Jangan keras kepala lagi, cepat bangun, dan mulailah bersiap. Biarkan saja mereka menghukum kita. Meskipun kepalaku harus dipancung, aku tetap tidak sudi menikah dengan pangeran ketiga itu. Ibu, aku dengar pangeran ketiga itu, selain suka berkeliaran di rumah bordil, dia juga memiliki selera yang sangat bejat. Jika aku menikah dengannya, hidupku pasti akan berakhir tragis. Ibu juga tidak ingin kamu menikah dengannya. Tapi pangeran ketiga itu sudah menyebut nama secara spesifik dan menginginkan nona muda kedua dari keluarga Lin kita. Bukankah Zishan sudah menggantikanmu menikahi Kasim 9.000 tahun itu? Ini semua salah Linzis itu. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku bisa berakhir di posisi seperti ini? Awalnya kupikir, jika dia yang menggantikanku menikah, aku bisa menghindari malapetaka ini. Tapi siapa sangka, Kasim 9.000 tahun itu malah memperlakukannya seperti barang yang sangat berharga. Sedangkan aku malah harus menghadapi pangeran ketiga yang gila wanita itu. Mengapa jadi begini? Ibu, seharusnya dulu ibu tidak membiarkannya menggantikanku. Ini semua salahmu. Iya, ini memang salah ibu, tapi siapa yang menyangka bahwa Kasim 9.000 tahun itu akan memperlakukannya dengan sangat baik? Ibu, bukankah dulu ibu bilang bahwa ibu hanya menyayangi aku seorang? Zijiao, ibu memang paling menyayangimu. Tapi, bukankah kamu sendiri yang ingin menukar posisi itu? Ibu, posisi itu seharusnya menjadi milikku, sekarang dia telah merebutnya. Bagaimana mungkin aku terima? Akulah nona muda di kediaman Perdana Menteri ini, segala kemewahan dan cinta yang seharusnya aku terima, semuanya milikku, sekarang semuanya direbut olehnya. Aku tidak rela, aku tidak bisa menerimanya, aku tidak terima. Ibu, cepat pikirkan jalan keluarnya, aku tidak mau menikah dengan pangeran ketiga itu. Ibu, cepatlah cari cara. Kakak, mengapa kamu menangis? Kakak, mengapa kamu menangis? Kakak, berhentilah menangis. Aku hanya pulang ke rumah orang tua. Apa yang sedang kamu lakukan ini? Zishan, jangan salahkan kakak karena menangis. Pangeran ketiga itu adalah pembuat onar. Dia suka bermain wanita dan tidak mempedulikan siapapun. Jika kakak menikah dengannya, dia pasti akan sangat menderita. Mana ada orang yang nasibnya sebaik kamu? Nasibku baik. Seandainya Perdana Menteri Wang adalah orang gila yang kejam, apakah aku masih bisa dengan baik-baik saja berdiri di hadapan kalian sekarang? Bukankah sekarang kamu baik-baik saja? Kamu menggantikanku menikah dengan Jiu Qiansui. Setiap hari bergelimang kemewahan.
hidup harmonis sebagai suami istri. Bahkan, kudengar Ju Qiansui sangat mencintai istrinya. Dia bahkan memberimu hutan persik. Tentu saja. Sejak kecil hingga dewasa, aku hanya bisa mengambil barang yang tidak kamu inginkan, termasuk suami. Di matamu, aku seharusnya menanggung semua penderitaanmu, sementara kamu cukup menikmati hal-hal yang baik saja. Pernahkah kamu benar-benar menganggapku adikmu dan peduli padaku? Aduh Zishan, ibu tahu tahun-tahun ini, kamu merasa tidak adil, tapi kediaman Perdana Menteri juga tidak punya pilihan lain. Ada banyak hal harus ibu pertimbangkan demi kepentingan besar, ibu juga tidak berdaya. Kakak sudah dimanja sejak kecil, dia tidak sekuat dirimu. Sekarang tiba-tiba harus menikah dengan pangeran ketiga, dia benar-benar tidak rela. Cobalah mengerti keadaan kakak, ya? Aku harus mengertinya. Siapa yang mengerti aku? Sejak dulu, ibu tidak pernah menganggapku sebagai putri kandung. Ayo pergi, jemput ibu pengasuh. Kita kembali ke kediaman Wang. Baik, Kamu masih ingin menjemput ibu pengasuh? Jangan harap. Ibu pengasuh yang telah membesarkanku sendirian, tapi kalian malah selalu menggunakannya untuk mengancamku? Kenapa aku tidak boleh menjemputnya? Nasibku yang sedang buruk. Tapi aku tidak mau menikah dengan pangeran ketiga. Aku ingin bertukar suami denganmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan membongkar masalah pernikahan pengganti ini. Ini adalah pengkhianatan terhadap raja. Jika hidupku tidak bahagia, aku akan membuat seluruh keluarga ikut tiada bersamaku. Zijiao, kamu. Baiklah, terserah kamu saja. Apa kamu pikir aku masih akan seperti dulu? Membiarkan kalian mengancamku sesuka hati? Jika harus hancur, kita hancur bersama. Paling buruk, kita akan hancur bersama. Kamu berani? Jika kamu berani membangkang padaku, aku pasti akan membuatmu menyesal. Zishan sayang, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Seluruh penghuni kediaman Perdana Menteri, nasib ratusan orang di sini, semuanya ada dalam keputusanmu. Kamu tidak boleh begitu ceroboh. Anggaplah ibu memohon padamu, segera buang pikiran konyol itu jauh-jauh. Ibu? Untuk apa ibu memohon padanya? Seseorang dianggapnya ibu pengasuh itu masih ada di rumah kita, Lin Zizi. Jika kamu tidak setuju untuk bertukar posisi, jangan lupa bahwa di kediaman Lin ini, membuat seorang pelayan tiada adalah hal yang sangat mudah. Lin Zijiao, jika kamu berani menyentuh seujung kuku ibu pengasuh, aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Sejujurnya aku katakan padamu bahwa ibu pengasuh itu menderita penyakit kusta. Penderitaan karena penyakit itu, kamu seharusnya tahu benar rasanya, bukan? Ibu pengasuh, aku kedinginan. Ibu pengasuh, mereka bilang aku akan tiada. Mereka sudah tidak menginginkanku lagi. Tidak. Kamu pasti akan sembuh. Bukankah masih ada ibu pengasuh di sini? Kalian sekelompok orang yang tidak punya hati? Apa yang telah kalian lakukan pada ibu pengasuh? Jiu Qiansui, hamba sudah memeriksa semuanya. Nyonya yang baru saja dinikahi masuk ke dalam kediaman bukanlah putri sulung Lin Zijiao, melainkan nona muda kedua Lin Zizi. Kediaman Lin benar berani menipu Anda dalam urusan pernikahan ini. Dia sungguh sudah melampaui batas. Bagus sekali. Kediaman Lin beraninya mempermainkan aku. Dia pikir marga Wang ini mudah ditindas? Lalu, Siapkan kuda, pergi ke kediaman Lin. Jangan bicara sekasar itu. Kami sama sekali tidak melakukan apapun padanya. Setelah dia jatuh pingsan karena sakit, kami bahkan sengaja memanggil tabib untuknya. Hanya saja, penyakitnya sulit disembuhkan. Tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Kami tidak sekejam yang kamu katakan. Kalian memanggil tabib? Jika kalian benar-benar peduli pada ibu pengasuh, bagaimana mungkin dia bisa terkena penyakit kusta? Aku rasa kalian memang sengaja ingin menggunakan hal ini untuk mengancamku. Bagaimana bisa kalian begitu kejam? Ibu pengasuh adalah orang yang sangat baik. Kesalahan apa yang telah diperbuatnya, hingga kalian memperlakukannya seperti ini? Jangan tidak tahu terima kasih. Jika bukan karena kami, ibu pengasuh sudah lama diusir dari kediaman, dan sudah tiada karena sakit di luar sana. Kamu seharusnya berterima kasih kepada kami. Zishan, jangan emosi. Kami pun tidak menginginkan hal ini terjadi.
Bukankah ini semua demi kepentingan kediaman Perdana Menteri kita? Tolong bantu kakak sekali lagi saja, ya? Ibu, sampai sekarang pun ibu masih bicara seperti ini? Di hati ibu hanya ada kepentingan kediaman dan kakak. Sama sekali tidak ada aku. Benarkah itu? Aku juga tidak punya pilihan lain. Kakak tidak boleh tidak menikah dengan pangeran ketiga. Jika tidak, kediaman Perdana Menteri kita akan hancur. Kediaman Perdana Menteri hancur? Lalu bagaimana dengan aku? Apa kebahagiaanku tidak penting bagi kalian? Ibu rela mengorbankanku demi kakak, bahkan mengorbankan ibu pengasuh? Bagaimana mungkin kalian bisa begitu egois? Cukup. Jangan banyak bicara omong kosong lagi. Jika kamu tidak setuju untuk bertukar posisi kembali, maka ibu pengasuh pasti akan tamat. Saya tidak tahu Ju Qiansui akan datang berkunjung. Maaf saya tidak menyambut Anda dari jauh. Mohon maafkan saya, maafkan saya. Perdana Menteri Lin hebat, sekali ya. Sampai berani melakukan tipu daya pertukaran pengantin. Aduh Ju Qiansui, ini pasti sebuah kesalahpahaman yang sangat besar. Saya berharap Ju Qiansui bisa berbaik hati. Biarkan saya menjelaskan semuanya kepada Anda. Kesalahpahaman? Perdana Menteri Lin, jelaskan padaku gimana masalah penggantian pengantin salah paham? Kalian sudah mempermainkan saya. Kalian pikir gelar Ju Qiansui yang saya miliki ini hanya pajangan saja? Mohon pengertiannya, Ju Qiansui. Mohon ampunannya, Ju Qiansui. Ini semua adalah ulah para wanita di rumah yang bertindak sendiri. Saya benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seandainya saya tahu hal ini lebih awal, saya pasti akan berusaha keras untuk mencegahnya. Saya harap Ju Qiansui bisa... Jika hari ini kamu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, sebaiknya kamu lepaskan saja jabatan Perdana Menteri ini. Mohon belas kasihannya Ju Qiansui. Ampuni saya, Ju Qiansui. Kalian sekelompok orang jahat. Nona sudah berkali-kali bersabar menghadapi kalian, tapi kalian malah semakin menjadi-jadi. Apa kalian tidak takut kena karma? Jika hari ini Ju Qiansui tahu masalah ini, tunggulah saat kalian menerima pembalasannya. Tutup mulutmu. Di dalam kediaman Perdana Menteri, bukan tempatnya pelayan sepertimu untuk bicara. Saat Ju Qiansui datang, kami tentu punya penjelasan sendiri. Jaga bicaramu itu. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Lin Zizi, pikirkan baik-baik. Nyawa pengasuhmu ada di tanganmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan menyuruh orang untuk membuangnya ke pemakaman umum untuk dimakan anjing liar. Bagaimana kamu bisa selicik ini? Apa kamu pikir semua orang senaif dirimu? Beri kamu kesempatan sekali lagi. Ingin menikah dengan pangeran ketiga? Atau melihat pengasuhmu tiada? Pilihlah sendiri. Apakah gelar istriku bisa ditempati sembarang orang? Istriku? Apakah kamu pikir sembarang orang bisa menjadi istriku? Hormat saya kepada Ju Qiansui. Hormat saya kepada Ju Qiansui. Jadi kamu adalah Nona muda Lin? Satu persatu. Jangan berdesakan, jangan berdesakan. Semua akan dapat. Semua dapat. Jangan dorong-dorongan. Letakkan mangkuknya, semuanya akan kebagian. Tunggu sampai aku selesai menuangkannya. Jangan berebut. Bergiliran Satu-satu. satu per... Jangan berdesakan ya, jangan berebut. Cepatlah makan. Kamu sangat baik. Setelah makan makananku, mulai sekarang kamu adalah orangku. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Nona muda, kenapa kamu lari ke sini? Kamu, bagaimana bisa kamu berurusan dengan orang rendahan? Cepat ikut aku kembali, dan bersihkan dirimu serta ganti pakaianmu. Kalau kamu lapar lagi, datanglah mencariku. Nona muda Lin, saat aku besar nanti, aku pasti akan membalas budimu. Benar, ini saya. Ah, iya, itu benar. Seharusnya dia memang menikah dengan Anda. Ju Qiansui, ini semua karena Zishen. Gadis itu tidak mengerti aturan. Dia bersikeras menggantikan kakak untuk menikah. Bagaimanapun aku mencoba bujuknya, dia tetap tidak mau mendengar. Itulah kenapa situasi ini terjadi. Saya harap Ju Qiansui, Anda tidak akan menyalahkannya. Semua ini karena sifat keras kepalanya. Benar Ju Qiansui. Saya juga merasa pusing memikirkan masalah ini. Saya berpikir untuk mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan kepada Anda, tapi saya belum sempat melakukannya karena saya kurang tegas mendidiknya. Mohon ampuni kesalahan saya ini, Ju Qiansui. Lalu,
Di mana Lin Zizi sekarang? Lin Zizi sudah menyadari kesalahannya. Dia merasa sangat malu untuk bertemu dengan Jiu Qiansui. Jadi dia pergi dengan patuh untuk menikah dengan pangeran ketiga. Apa katamu? Ibu pengasuh. Lepaskan aku. Jangan sakiti ibu pengasuh. Keadaan ibu pengasuh sekarang ini, semua karena kamu tidak mau menurut dan bersikeras melawanku. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku jika kamu mau menikah ke kediaman pangeran ketiga. Aku akan menyuruh orang merawat ibu pengasuh dengan baik. Jika tidak, aku tidak tahu berapa lama lagi ibu pengasuh bisa bertahan hidup. Nona, jangan hiraukan aku lagi. Pergilah cari kebahagiaanmu sendiri. Ibu pengasuh. Baik. Aku setuju. Aku akan menikah dengan pangeran ketiga. Tapi kamu juga harus berjanji padaku untuk merawat ibu pengasuh dengan baik. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada ibu pengasuh, bahkan setelah aku tiada nanti, aku akan membalas perbuatanmu. Beraninya seseorang mencegat tanduk kerajaan? Jiu Qiansui, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan melayanimu dengan sepenuh hati dan memastikan segalanya berjalan lancar bagi Anda. Suamiku, tolong aku. Masih mengharapkan anjing peliharaan istana itu untuk datang menyelamatkanmu? Dia sedang sibuk bersama kakakmu yang baik, saling bermesraan, tidak punya waktu untuk peduli padamu. Tidak apa-apa. Siapa kamu? Lin Zizi, kakakmu itu benar-benar seorang wanita sampah tak tahu malu. Pertama dia naik ke tempat tidurku, lalu naik ke tempat tidur ayahku, dan akhirnya menjadi wanita simpanan pelayan istana. Putri-putri dari kediaman menteri, tidak ada satupun yang baik. Dia adalah pangeran ketiga. Terserah apa yang Anda pikirkan. Bagaimana keadaan kakakku? Apa hubungannya denganku? Dunia ini memang sudah sedingin ini. Wah, tidak disangka kamu ternyata begitu kejam dan tak berperasaan. Kakakmu dihina seperti itu. Kamu malah tidak peduli sedikit pun. Kupikir kalian saling menyayangi. Ternyata hanya begini saja. Meskipun menyayangi, memangnya kenapa? Di dunia yang penuh perebutan kekuasaan dan niat jahat manusia ini, perasaan yang mendalam hanya akan menambah penderitaan belaka. Aku sudah memahami semuanya. Aku hanya ingin segera bebas dari penderitaan ini. Memangnya aku masih peduli soal reputasi? Bebas? Di hadapan pangeran ini, mana mungkin kamu bisa bebas begitu saja? Karena kamu sudah masuk ke penjara bawah tanahku ini, maka kamu adalah bidak catur milikku. Apapun yang kuperintahkan, kamu harus melakukannya. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu di tempat yang gelap dan suram ini untuk disiksa habis-habisan. Bidak catur? Bukankah dari awal sampai akhir, aku hanyalah bidak catur bagi kalian semua? Jika menginginkan nyawaku ini, ambil saja. Lagi pula tidak ada lagi hal yang aku rindukan. Apa perkataan pangeran ini hanya dianggap angin lalu olehmu? Wanita hina tak tahu malu ini, di hadapanku. Beraninya kamu bersikap seperti ini. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani berbuat sesuatu padamu? Suamiku, kamu haus kan? Zijiao. Suamiku, akhir-akhir ini kamu sangat lelah. Kamu harus lebih banyak istirahat. Tidak apa-apa. Maafkan aku, Zijiao. Aku sudah salah paham. Aku salah mengira putri kedua kediaman Perdana Menteri adalah dirimu. Tidak apa-apa, suamiku. Bukankah aku juga tidak menyadarinya? Mengapa Zijiao sangat berbeda dari yang aku bayangkan? Mungkin karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku jadi tidak memahami kebiasaan Zijiao. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Kamu bukan putri sulung kediaman Perdana Menteri.
Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Kalau aku bukan Nona Muda Lin, lalu aku siapa? Bukan. Kamu bukan dia. Kamu bukanlah nona besar yang dulu memberiku bubur. Suamiku. Mungkinkah dalam 2 hari ini, kamu terlalu lelah, aku bantu kamu istirahat? Tidak. Kamu bukan dia. Sebenarnya siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah orang yang memberimu bubur sejak kecil. Putri sulung kediaman Perdana Menterimu. Kalau begitu aku tanya kepadamu, tahun berapa waktu itu, musim apa, dan di mana tepatnya kita pertama kali bertemu? Aduh, Nyonya. Semua ini sudah berlalu begitu lama. Siapa yang bisa mengingatnya dengan jelas? Nyonya, Anda mungkin hanya terlalu lelah. Baiklah, karena kamu tidak tahu, maka biarkan aku memberitahumu. Kalender Kian. 3 tahun lalu saat salju lebat, Nona muda berada tepat di luar pintu, kediaman Perdana Menteri dan memberikan bubur itu kepadaku secara pribadi. Ya, benar. Hal ini bagi diriku dan Nona muda, merupakan sesuatu yang sangat krusial, tapi kamu malah tidak tahu apa-apa sama sekali. Bicara. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu mencoba mendekatiku? Dan apa motif terselubungmu? Lin Zizi, kamu benar-benar wanita tak tahu malu. Saat bersenang-senang bersama mereka di tempat tidur, pernahkah kamu membayangkan petaka ini akan datang? Kenapa? Apakah kamu sudah bisu? Tidak mau bicara? Baiklah. Pengawal, bawakan tang itu ke sini. Hari ini aku ingin melihat mana yang lebih keras, mulutmu atau tang milikku ini. Lin Zizi, ini semua karena kamu yang memaksaku. Coba pikirkan, hanya seorang wanita biasa, tapi mulutmu begitu keras kepala. Sudah terjadi pun tidak masalah, lagi pula aku tidak peduli. Benar sekali, itu membuktikan bahwa kediaman kaisar kalian memang tidak pilih-pilih orang. Wanita seperti diriku saja, kalian tidak merasa jijik. Bahkan Yang Mulia memberikan restu untuk menjodohkanku denganmu. Pangeran ketiga, apakah itu tepat mengenai luka lamamu? Kapan aku pernah bilang kalau aku peduli? Jadi dengan berkata begitu, berarti kamu mengakuinya? Kapan aku pernah mengaku bahwa orang yang tidur denganmu dan dengan Yang Mulia adalah aku? Apa maksudmu sebenarnya? Saat itu yang menikah dengan Zhu Qianshui sebagai nona dari kediaman Perdana Menteri bukanlah kakakku, melainkan diriku. Menarik, sungguh menarik. Ternyata kamulah istri sah dari anjing kekaisaran itu. Menjaga kehormatan demi seorang kasim tak berguna, apakah itu sepadan? Sangat sepadan, karena aku mencintainya. Kamu pasti belum pernah merasakan pria yang sesungguhnya itu seperti apa, kan? Kenapa kamu menghindar? Hanya wanita rendahan milik seorang kasim. Kamu berani melawanku? Sekarang kamu adalah istriku. Jika kamu memberiku seorang anak, aku bisa melupakan semua kesalahanmu. Jangan harap. Hanya seorang wanita rendahan berani menentang pangeran ini. Tidak mau menurut? Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Pangeran ketiga. Apa yang kamu lakukan? Ji Qianshui, apa yang kamu lakukan? Tentu saja, datang ke sini untuk mencari istri tercintaku. Apa? Istri tercintamu? Apa Ji Qianshui tidak salah ingat? Dia adalah istriku. Pernikahan ini ditetapkan langsung oleh Yang Mulia. Lagi pula, bukankah kamu masih memiliki Lin Zijiao, si cantik yang tak tahu malu itu? Benar? Tapi memangnya kenapa? Lin Zizi, sedari awal sampai akhir dia tetaplah istriku. Zishen? Zisen. Chen Yizhou. Kepada dia, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan?
Tentu saja dengan hukuman cambuk. Dia adalah istri tercintaku. Apapun yang ingin aku lakukan, akan aku lakukan sesuka hati. Kau benar-benar cari masalah. Jiu Qiansui, apa kau berani menyentuhku? Kalau begitu, coba saja kalau berani. Kelak aku akan menjadi putra mahkota. Jika terjadi sesuatu padaku, kau juga tidak akan selamat. Perkataan pangeran ketiga. Benar-benar sangat konyol. Kau menikahi kediaman Lin Nona Muda kedua, bukankah karena kau mengincar kekuatan perebutan tahta milik kediaman Lin? Sedangkan aku, kediaman Wang, pernah memimpin kediaman jenderal, dan merupakan satu-satunya kekuatan di dalamnya, yang kekuasaannya bahkan berada di atas kediaman Lin. Jika aku ingin menghabisimu, mungkin kau sudah tiada ribuan kali. Apa? Perdana Menteri Wang, kau pasti sedang membohongiku. Jika kau tidak percaya, kau bisa mencobanya sendiri. Perdana Menteri Wang, tunggu saja balasan dari pangeran ini. Zishan, syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu kembali ke kediaman sekarang. Zishan, Aku. kamu masih demam sekarang? Tidurlah sebentar. Jiu Qiansui, saya sudah menyadari kesalahan saya. Melihat saya dan Zishan adalah saudara kandung, saya mohon Jiu Qiansui bersedia mengampuni nyawa saya. Saya mohon Jiu Qiansui ampuni nyawa saya. Yang Mulia Pangeran Ketiga, umumkan kepada publik bahwa tandu pengantin telah dirampok, dan putri kedua kediaman Perdana Menteri telah dihabisi oleh para penjahat. Aku bukan putri kedua kediaman Perdana Menteri. Aku adalah Lin Zijiao. Seharusnya, akulah yang menjadi istrimu. Lihatlah dengan jelas, yang terbaring di tempat tidur itu, barulah istriku yang sebenarnya. Lalu kamu ini siapa? Aku. Adik tersayang, tolong selamatkan kakak. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Seumur hidupku, aku akan bersujud di kakimu untuk melayani. Aku minta maaf padamu, mohon ampuni aku. Sudahlah, berhenti berlagak seolah kau begitu malang. Saat dulu kau menipu Zishan, pernahkah kau berpikir bahwa kau bersalah? Jiu Qiansui, aku sudah tahu kalau aku salah. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Enyah kau. Jika maaf saja berguna, untuk apa masih ada pengadilan? Adik. Adik, aku baru tahu sekarang bahwa pangeran ketiga itu benar-benar pria yang kejam. Terlena oleh kata-kata manisnya, gadis bangsawan yang sudah menyerahkan segalanya padanya. Pasti bukan cuma aku saja. Aku selalu khawatir hal yang menodai kehormatan ini akan tersebar keluar. Tapi hari itu, saat Yang Mulia sedang menyamar dan beristirahat di kediaman Perdana Menteri, dia tiba-tiba di sela perjamuan, membisikkan hal ini di telingaku. Aku memohon kepada Yang Mulia untuk membiarkanku hidup, namun aku dipaksa minum banyak alkohol keras, lalu diseret paksa masuk ke kamarnya. Saat aku terbangun, aku mendengar Yang Mulia ingin menikahkanku dengan Jiu Qiansui. Sungguh lucu. Memangnya kenapa kalau aku putri bangsawan, ujung-ujungnya hanya akan menjadi mainan bagi ayah dan anak di keluarga kaisar. Saat Yang Mulia mengatur pernikahan ini, beliau pernah berkata padaku, bahwa nona besar kediaman Perdana Menteri itu sangat rakus, gila kekuasaan, dan mengincar ayah sekaligus anaknya. Ia hanya terobsesi mengejar status tinggi. Beliau juga berharap, aku bisa mendidik wanita ini menjadi sosok yang anggun dan berbakti. Tapi aku selalu menilai orang melalui pertemuan langsung, tidak pernah mendengar penilaian orang lain. Istriku, dia tidak seperti apa yang dirumorkan orang. Dia rendah hati, lembut, dan sangat manis. Aku mencintainya. Jadi aku ingin memberikan semua hal yang terbaik di dunia ini. Hanya untuknya. Pangeran ketiga sudah bersama dan melakukan hubungan mesra denganku berkali-kali, tapi dia tetap tidak mau menikahiku. Aku sudah tidak suci lagi. Jika tidak bisa menikah dengan pangeran, maka dengan sedikit taktik, menjadi selir pun tidak masalah bagiku. Aku hanya ingin menjalani kehidupan yang lebih baik, apa salahku? Lagi pula Zishan, dia orangnya optimis dan cuek, sekalipun pernikahannya tidak berjalan baik, paling dia hanya sedih selama beberapa hari saja. Setelah itu dia akan baik-baik saja. Orang yang malang pasti memiliki sisi yang menjijikan. Thank you.
Ada apa, Nona? Berikan beberapa keping perak padanya. Baik. Karena kamu sudah mengatakannya dengan begitu rendah, Rankyu, kirim dia untuk tinggal terpencil di desa. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi khawatir tentang gosip orang-orang. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kita ini bersaudara, tapi kamu hanya ingin memberiku sedikit perak ini dan mengusirku ke desa untuk menjalani hidup menderita? Kamu percaya tidak? Aku akan pergi ke gerbang istana, lalu berteriak keras tentang putri kediaman Perdana Menteri yang menggantikan pengantin aslinya? Kamu berani? Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Orang yang sudah kehilangan segalanya tidak perlu takut apapun. Memangnya apa yang tidak berani kulakukan? Justru karena kita bersaudara, makanya aku belum membuatmu tiada. Lin Zijiao, kamu benar-benar bodoh sekali. Sekarang kamu hidup atau tiada itu tidak ada bedanya. Masih berani di depan istana berteriak tentang pernikahan pengganti itu? Aku takut baru saja kamu bersuara, kamu akan langsung dihadapi oleh pengawal kerajaan. Lalu dihabisi karena dianggap sebagai orang gila. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudahlah. Aku tidak mempercayaimu. Hanya takut kalau perak ini diberikan, kamu malah akan melakukan pengkhianatan seperti air susu dibalas air tuba. Rankyu, lepaskan semua perhiasan yang dipakai Lin Zijiao. Lepaskan semuanya. Beri dia baju goni saja. Dan jangan berikan dia uang sepeser pun. Suruh penjaga untuk mengusirnya dengan pukulan tongkat. Baik. Jangan, jangan, Lin Zizi. Aku ini kakakmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Zishan, senang melihatmu baik-baik saja. Aku sudah menyiapkan banyak pakaian untukmu. Besok, aku akan membawamu untuk mencobanya. Juga di area barat itu, aku sudah memerintahkan orang untuk menanam hutan bunga sakura di sana. Kamu suka? Selama itu pemberian suami, aku tentu menyukainya. Lin Zizi, dasar wanita tak tahu malu. Lepaskan aku. Lin Zizi, kamu telah merebut segalanya yang seharusnya menjadi milikku. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, jangan harap kamu juga bisa. Rankyu, nanti temani aku pergi ke pasar. Aku ingin membeli beberapa perhiasan. Nona, hal seperti ini, biarkan pelayan kediaman saja yang melakukannya. Mengapa Anda harus pergi sendiri ke sana? Sejak aku masuk ke rumah ini, suamiku terus saja mengirimkan hadiah. Aku juga ingin memberikan sesuatu untuknya. Begitu ya? Kalau begitu saya akan menemani Anda. Hei. Siapa kamu? Berani-beraninya main terobos. Masuk. Tahu tidak ini tempat apa? Saya dengar Nona sedang sakit. Nona muda menyuruh saya datang untuk merawatnya. Biarkan saya masuk. Berisik sekali bicaranya. Aku tidak mengerti. Enyahlah. Saya adalah ibu susu dari Lin Zizi. Saya datang ke sini untuk merawatnya. Dari mana datangnya orang bisu ini? Cepat enyah. Di mana datangnya orang bisu ini? Hei, aku beritahu kamu ya. Kalau tidak segera pergi, jangan salahkan kami kalau kami bertindak tegas. Aku adalah pengasuh nyonya kediaman Wang kalian. Ini, Aku kesini untuk menjaganya. kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah kediaman Wang. Cepat pergi dari sini. Biarkan aku masuk. Hei, ku bilang kamu orang bisu, apa kamu tidak mengerti ucapan manusia? Orang yang ada di dalam bukan orang sembarangan yang bisa kamu usik. Coba panggil Rankyu ke sini, biar dia yang menjelaskannya padamu. Berkomunikasi denganmu sungguh melelahkan. Aku benar-benar pengasuh nyonya kediaman Wang. Kalau tidak percaya, kalian bisa tanya padanya. Nyonya kalian sedang sakit, dan aku di sini untuk merawatnya. Nona. Apa yang terjadi? Aku menyuruhmu menghadangnya. Mengapa kamu malah membuatnya tiada? Dia hanya orang bisu, apa peduliku jika dia sudah tiada? Cepat cari orang untuk membereskannya. Jika sampai terlihat oleh Yang Mulia, kita akan dihukum lagi. Ada masalah apa sampai berisik begini? Melapor pada Yang Mulia, tadi ada seorang bisu, dia mencoba menyusup ke dalam kediaman Wang. Bisu? Benar, tapi sekarang masalahnya sudah ditangani. Kenapa dia bisa sampai tiada? Saya salah dalam melakukan pencegatan. Tidak sengaja pedang saya mengenai dirinya. Bodoh. Jika Nyonya melihat hal ini,
Dia akan mengira orang-orang di kediaman Wang milikku, semuanya adalah orang yang kejam dan tak berperasaan. Maafkan saya yang mulia, saya bersedia menerima hukuman. Segera bereskan semuanya, jangan sampai terlihat oleh Nyonya. Baik. Cari kesempatan malam ini untuk memberikannya pada Yang Mulia. Dia pasti akan menyukai semua ini. Pengasuh. Ibu pengasuh? Ibu pengasuh. Zishen, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat ke sini. Ibu pengasuh? Ibu pengasuh? Cepat bangun, ibu pengasuh. Dia itu ibu pengasuh milikmu? Ibu pengasuh. Jangan mendekat. Kamulah yang telah menghabisi ibu pengasuh. Kamu yang menghabisi ibu pengasuh milikku. Maafkan saya tidak tahu bahwa dia adalah ibu pengasuh milikmu. Tidak tahu? Di hadapan kalian, nyawa orang biasa tidak ada harganya sama sekali. Kalian membuang nyawa mereka sesuka hati. Dengarkan penjelasan saya dulu. Tahukah kamu apa yang paling aku pedulikan? Dia adalah ibu pengasuh, pengasuhku. Dia sudah menemaniku dan menjagaku sejak aku masih kecil. Kakak berada di kediaman Perdana Menteri, mendapatkan semua cinta dari orang tuanya. Lalu bagaimana denganku? Hanya ibu pengasuh yang menyayangiku, dan hanya ibu pengasuh yang benar-benar memedulikanku. Sekarang dia sudah tiada, sudah tiada. Kenapa? Kenapa? Kenapa setelah aku menuruti semua perkataan kalian, kalian tetap tidak mau melepaskanku, dan tidak mau melepaskan inang pengasuh? Kamu dasar penjahat kejam. Zishen, Aku akhirnya mengerti. Ternyata rumor itu memang bukan omong kosong. Luarmu terlihat lembut, tapi sebenarnya, di dalam hati, kamu sungguh tidak punya perasaan. Zishen, mengapa kamu berpikir seperti itu tentangku? Rankyu, cari tempat untuk mengistirahatkan inang pengasuh dengan layak. Baik. Zishen, Zishen, kamu sudah seharian tidak makan? Aku menyuruh orang membuat semangkuk mie. Cepatlah dimakan, jangan sampai kamu jatuh sakit karena kelaparan. Keluar, Zishen, soal kejadian siang tadi, keluar. Adikku sayang, ternyata kamu belum menyerah juga. Kalau begitu, pergilah selamanya bersama kekasihmu itu. Zishen, Zishen, Aduh yang mulia, apinya sudah terlalu besar. Anda harus segera keluar. Yang mulia, kobaran apinya terlalu besar. Anda benar-benar tidak boleh masuk ke dalam. tidak bisa, Zishen. Zishen masih ada di dalam. Biarkan aku masuk, Zishen, Zishen. Uhuk, uhuk. Zishen, Yang mulia, mohon ampuni saya. Nyonya, dia. ada apa dengan Nyonya?
Aku bertanya padamu. Apa yang terjadi dengan Nyonya? Yang mulia, Nyonya. Nyonya Qiansui sedang tidur di dalam ruangan saat saya bergegas masuk untuk menyelamatkannya. Ternyata, semua ini salah saya. Andai saja saya masuk lebih awal untuk menyelamatkan Nyonya, Nyonya tidak akan berakhir seperti ini. Saya mohon Yang Mulia menghukum saya. Tidak. Ini bukan Lin Zizi. Ini bukan Zishan milikku. Dia bukan Zishan. Aku tidak percaya ini. Yang mulia, 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 yang mulia. Lin Zizi. Jiu Qiansui. Jiu Qiansui. Ada apa? Ada urusan mendesak di kediaman, sebaiknya kita segera kembali ke rumah. Ayo pergi. Kenapa? Kenapa pikiranku hanya tertuju padanya? Jiu Qiansui, Anda sedang? Katakan pada saya, apakah dia benar-benar sudah tiada? Jiu Qiansui, Anda sendiri sudah melihat jasad itu dengan mata kepala sendiri. Ada banyak korban dalam kebakaran besar itu. Meskipun Nyonya bisa melarikan diri, khawatir wajahnya akan rusak. Bagaimana mungkin dia tetap secantik itu? Mengapa aku merasa dia masih ada? Tuan, Anda ini terlalu merindukannya. Segera kirim orang untuk menyelidiki wanita itu. Jiu Qiansui, ini sudah 1 tahun berlalu. Mengapa Anda masih belum merelakannya? Nyonya sudah... Aku memerintahkanmu untuk memeriksa, maka pergilah. Baik. Tunggu sebentar. Kirim lagi orang untuk memeriksa jasad itu. Jika ada kabar apapun, segera lapor kepadaku. Baik. Zishan, mengapa aku merasa bahwa kamu belum tiada? Lapor Yang Mulia, kami telah menemukan informasi mengenai wanita itu. Cepat katakan. Suyao adalah mendiang istri Anda, Lin Zizi. Nona, jangan menyentuhnya. Hati-hati agar tidak meninggalkan bekas luka. Biarkan saya mengoleskan obat untuk Anda. Nona, apakah kita akan terus menyembunyikan identitas selamanya? Tentu saja. Tidak. Apa? Saya telah mencari tahu alasannya dengan membandingkan jasad dari 1 tahun yang lalu dan akhirnya menyimpulkan bahwa Suyao adalah Nyonya Lin Zizi. Apakah itu benar? Apa kamu tahu akibatnya jika membohongiku? Jika saya berbohong meski sedikit saja, Tuan boleh menghukum saya? Baik. Ikuti aku untuk mencarinya sekarang. Tuan, tunggu sebentar. Ada hal lain yang saya ketahui. Apa itu? Kepergian ibu pengasuh Lin Zizi, ternyata ada alasan lainnya. Apa? Aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Pengasuh itu sendiri yang menabrakkan diri ke arah pedang, hingga dia tiada di tempat. Benar, tapi alasan dibalik semua itu adalah karena ulah putri sulung kediaman Perdana Menteri. Maksudmu, Lin Zijiao? Hari itu, putri sulung kediaman Perdana Menteri Lin Zijiao menemui Li Fang di kediaman Perdana Menteri, beritahu pengasuh. Dia mengatakan kalau Zishan, Nyonya sedang menderita di kediaman Wang dan sedang sakit parah. Dia bahkan jatuh sakit karena hal itu. Li Fang pun merasa cemas, lalu bergegas datang ke sana. Kepergian pengasuh itu serta kebakaran di kediaman Wang, semua ini
adalah perbuatan Lin Zijiao? Apakah ini sungguh benar? Sangat yakin dan benar sekali. Lin Zijiao. Dia adalah adik kandungmu sendiri. Bagaimana kamu bisa begitu tega? Cepat siapkan semuanya. Besok, aku akan menjemput Nyonya kembali ke kediaman. Baik. Jiu Qiansui, ini adalah... Lin Zizi. Mengapa kamu harus membohongiku? Jiu Qiansui, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Zishen, tahukah Anda betapa saya merindukanmu? Semua orang bilang Anda sudah tiada, tapi saya tidak percaya. Saya sudah mencari ke seluruh penjuru ibu kota, dan hari ini akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Jiu Qiansui, nama asli saya adalah Shuyao, bukan Lin Zizi yang Anda maksud. Zishen, apa kamu pikir Lord Palace tidak bisa menyelidikinya? Aku tanya padamu, mengapa kamu harus membohongiku? Jiu Qiansui, saya bukan mendiang istri Anda. Baiklah, kalau begitu, apakah kamu berani membiarkanku melihat tanda lahir di lenganmu? Jiu Qiansui, jangan. Ada apa, Nona? Zishen, bagaimana caramu menjelaskan hal ini? Nona, ini. Karena Anda sudah melihatnya, maka tidak ada lagi yang perlu saya jelaskan. Zishen, Lord Palace bertanya padamu, mengapa kamu harus membohongiku? Mengapa? Jiu Qiansui, apakah kamu harus terus menggangguku? Aku sudah bersusah payah untuk melepaskan diri dari kediaman Lin dan kediaman Wang, karena tidak ingin kembali ke tempat penuh masalah itu. Tapi Anda, pernahkah Anda memikirkan perasaanku? Zishen, Anda, apa maksud dari semua ini? Mengapa Anda melakukan hal seperti ini? Ini semua karena Anda. 1 tahun yang lalu, kebakaran besar di kediaman Wang membuatku harus berpura-pura tiada agar bisa melarikan diri. Nona. Nona, cepat. Tolong. Jangan berisik, ikut aku. Nona, apakah kita benar-benar tidak akan kembali lagi? Kembali? Kemana? Aku sudah tidak punya rumah lagi. Sekarang kamu sudah bebas. Tidak, Nona. Saya yatim piatu sejak kecil. Jika saya pergi sendirian, bagaimana kalau tertangkap? Aduh, Nona, tolong biarkan saya mengikuti Anda. Baiklah, kalau begitu ikutlah denganku. Awalnya aku ingin sembunyikan identitasku untuk sementara waktu. Setelah waktu berlalu, nama Lin Zizi ini bisa benar-benar lenyap dari dunia, dan aku bisa menjalani kembali kehidupan sebagai orang biasa. Zishen, kenapa kamu melakukan ini? Tidakkah lebih baik jika kamu tetap menjadi nyonya di kediaman Wang? Apapun yang kamu inginkan, meskipun aku harus mencarinya di seluruh ibu kota, aku akan membawakannya untukmu. Kenapa aku melakukan ini? Bukankah ini semua karenamu? Karena kamu telah menghabisi satu-satunya kerabat terakhirku di dunia, ibu asuhku, dia sudah tiada. Zishen, kali ini kamu harus mendengarkan penjelasanku mengenai tiadanya inang pengasuhmu. Ada alasan lain di baliknya. Apa katamu? Inang pengasuhku, siapa yang telah menghabisinya? Kakakmu, Lin Zijiao. Waktu itu dia memberitahu inang pengasuhmu bahwa kamu sakit parah di kediaman Perdana Menteri. Inang pengasuhmu mengkhawatirkanmu, karena itulah dia bergegas ke kediaman untuk mencarimu. Namun siapa sangka, anak buahku secara tidak sengaja telah melakukan kesalahan yang fatal. Zishen, kediamanku tidak akan pernah membiarkan adanya pengkhianat. Aku sudah sejak lama memberi hukuman pada anak buah itu. Zishen, aku sekarang sedang mencari dan memburu Lin Zijiao di seluruh penjuru kota. Aku pasti akan membantumu melakukan perhitungan dengannya. Namun sebelum itu, aku perlu melakukan satu hal lagi. Ikutlah aku ke istana. Baik, Tuan. Zishen, orang-orang yang menyakitimu, sudah aku habisi untukmu. Maksudmu Chen Yizhou? Benar.
Maafkan aku, Lin Zijiao dia sudah keluar dari ibu kota. Tanpa perintah resmi dari Yang Mulia, aku tidak bisa menangkapnya secara resmi. Tapi tenang saja, aku bisa mengirim orang lain untuk menangkap dan membawanya kembali. Untuk apa membawanya kembali? Makhluk yang lebih rendah dari binatang itu, lebih baik kirim saja dia ke geng pengemis, biar dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Baiklah, aku akan segera memerintahkan orang untuk melakukannya. Pengawal, Apa perintah Anda, Yang Mulia? segera kirimkan surat mendesak ini ke Jinzong tangkap penjahat Lin Zijiao, lalu serahkan dia ke geng pengemis. Ingat, suruh orang untuk menjaganya dengan ketat, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Baik, Tuan. Zishen, apakah kamu sudah puas? Aku ingin kembali ke kediaman Perdana Menteri. Bisakah kamu menemaniku kembali? Baiklah, kita berangkat sekarang juga. Zishen, ayah dan ibu sangat menyesal padamu. Semua itu sudah berlalu, bukan? Iya, hanya saja. Entah bagaimana kabar kakakmu, bagaimana keadaannya sekarang? Dia pergi ke geng pengemis milik Jinzong. Sudah pergi sejak lama sekali. Lin Zizi, mengapa hatimu begitu kejam? Itu kan kakakmu sendiri. Tega-teganya kamu mengirim gadis sehalus dia ke dalam sarang penyamun itu. Suamiku, cepat siapkan kereta untukku. Aku ingin pergi ke pinggiran Jing untuk mencarinya. Mulai sekarang, aku tidak punya lagi anak perempuan sepertimu, Lin Zizi. Jangan membuat kekacauan. Sekarang, gadis si sudah menjadi istri ayah angkat yang mulia. Bagaimana bisa selancang ini? Iya, aku memang lebih menyayangi kakakmu. Makanya, aku ingin memberikan segala yang terbaik di dunia ini untuknya. Aku ini seorang ibu, apakah aku salah? Lagi pula aku memang bukan anak kandungmu kan? Semua rencana licikmu gagal, kakak malah masuk ke pelukan pria tak berguna dari geng pengemis. Dan kalian berdua adalah pelaku yang sebenarnya atas tiadanya pengasuhku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Inang, suamiku sudah menghabisi orang yang melukaimu. Lin Zijiao juga sudah dikirim ke sarang pengemis. Kamu bukan beban bagiku, tidak pernah seperti itu. Kamu selamanya adalah pengasuhku. Aku akan menjaga Zishen dengan baik, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menindasnya lagi.